Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur tani, bertemu lagi di channel saya Bibit Unggul Tani. Sebelumnya mudah-mudahan dulur tani dalam kondisi bagus, tanamannya tidak terserang hama, juga panennya bagus, berkah, melimpah dan barokah. Nah, untuk dulur tani yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, bisa dibantu like, subscribe serta komennya, sehingga kita bisa bertukar pengalaman tentang pertanian di kolom komentar. Nah, dulur tani, di video kali ini saya mau mengulas fungsi MKP untuk tanaman padi, khusus untuk padi. Nah, MKP ini adalah pupuk monokalsium fosfor, monokalium fosfat. Ini produk dari Pak Tani Saprotan Utama. Nah, kalau kita lihat di kemasannya, nah ini kandungan NKP adalah fosfat 52%, juga kalium 34%. Nah, kalau kita lihat di tulisan bawahnya ini, keunggulan NKP, nah di sini banyak sekali. Kemudian juga tanaman-tanaman yang diaplikasikan dengan NKP di belakang ini tertera, tapi kali ini saya mau membahas NKP untuk padi. Nah, pupuk MKP ini adalah monokalium fosfat, merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan fosfor dan kalium yang cukup tinggi. Nah, kandungan fosfor dan kaliumnya bisa dilihat di belakang kemasan, di belakang kemasan ini tertera fosfatnya 52%, kaliumnya 34%. Nah, fosfor dan kalium ini sangat dibutuhkan tanaman pada masa pembuahan. Kalau padi ya pada masa pengisian bulir. Nah, pupuk MKP ini dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanaman. Kalau di belakang ini bisa ada kentang, semangka, melon, mentimun, cabai, tomat, terong. Nah, terutama padi juga bisa kita spray dengan NKP ini. Nah, pupuk MKP ini bentuknya kristal, lembut. Nah, ini 100% bisa larut dalam air. Jadi kalau kita larutkan di air, ini tidak ada sisa, semuanya akan terlarut dalam air. Nah, untuk tanaman padi, pupuk MKP ini dapat diaplikasikan ketika tanaman memasuki masa pengisian bulir atau setelah hampir merunduk, hampir merunduk setelah jebrol semua. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Nah, kalau padi kita spray dengan NKP, nah ini kita akan mendapatkan beberapa manfaat dari NKP ini. Di antaranya MKP ini jika diaplikasikan dalam waktu dan dosis yang tepat, nah itu dapat meningkatkan hasil panen, baik kualitas atau kuantitasnya. Manfaat pertama bagi padi kita, nah ini merangsang pertumbuhan akar tanaman padi. Jadi kalau akarnya banyak, tentu padi kita asupan unsur haranya yang dibutuhkan untuk tanaman juga banyak, mencegah kerontokan bunga dan gabah. Selain itu juga merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, itu kalau padi kita spray dengan NKP. Nah, manfaat yang lain ini berperan dalam pembentukan bunga, buah dan biji, juga memperkuat batang tanaman padi sehingga padi kita tidak mudah roboh karena batangnya bertambah kokoh saat kita spray dengan NKP. Selain itu, ini bisa meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit. Jadi saat padi kita spray dengan NKP, nah imun dari tanaman kita tentu juga akan bertambah. Juga berperan dalam pengisian bulir padi atau gabah, meningkatkan bobot gabah. Jadi kita panennya bisa panen meningkat secara kualitas ataupun kuantitas. Nah, waktu aplikasi dan cara penggunaan pupuk MKP, nah ini pupuk MKP dapat kita aplikasikan dengan berbagai metode. Bisa ditaburkan, dikocor atau dispray. Namun untuk saya biasanya saya menggunakan ini, saya semprotkan untuk tanaman padi. Nah, ini kalau MKP ini lebih efektif memang disemprotkan, dispray. Nah, waktu aplikasi pupuk MKP ini untuk tanaman padi
ketika tanaman padi kita itu menjelang berbunga, jadi hamil ya. Jadi hamil itu biasanya saya juga melakukan penyemprotan yang saya campur dengan NKP. Nah, itu kita lakukan setiap 7 hari sekali sampai pengisian bulir. Nah, biasanya saya seperti itu. Nah, untuk di awal hamil, saat hamil itu belum jebrol itu, biasanya saya MKP ini saya campur ya. Saya campur dengan fungisida ini sebagai pencegahan. Kalau saya jadi fungisidanya biasanya saya pakai Amistar Top atau Antrakol bisa nih. Nah, kalau untuk inseknya biasanya saya juga pakai Starban atau Starle atau Sunkill. Nah, ini juga pencegahan. Biasanya kalau pas jebrol atau pengisian itu nanti walang sangit biasanya ada. Nah, seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan NKP ini saya spray di saat mau pembuahan ya, menjelang pembungaan. Nah, kemudian nanti saat malai sedang keluar sampai penyerbukan, nah itu saya hentikan penyemprotannya sampai penyerbukannya selesai. Karena kalau saat penyerbukan ya saya spray, nah ini mengganggu proses penyerbukan. Jadi biasanya saya nunggu dulu ya, beberapa hari sampai benar-benar sekiranya penyerbukan ini selesai. Nah, baru saya lanjutkan lagi ini, dan saya biasanya juga pagi hari saat penyempraian. Nah, ini pagi hari setelah embun kering ya. Setelah embun kering atau sore hari nggih. Ini juga saya lihat cuacanya, kalau tidak hujan dan sebagainya biasanya kalau nggak pagi ya sore hari saya lakukan. Nah, sementara dosis MKP, nah dosis MKP ini per liter untuk padi, nah itu 2 sampai 4 gram per liter air. Jadi kalau kita menggunakan tangki 15 atau 16 liter, nah ini cukup dengan 3 atau 4 sendok, 5 sendok juga nggak apa-apa. Jadi saya biasanya menggunakan 3 sendok, 4 sendok seperti itu. Nah, aplikasi ini saya lakukan ketika tanaman padi menjelang bunting. Terus ketika malai keluar sampai penyerbukan selesai, nah itu saya menghentikan penyemprotan. Kemudian penyemprotan ini saya lakukan kembali saat masa penyerbukan selesai dan masa pengisian bulir. Sama ini saya tambahi fungisida, juga saya beri insektisida, karena kalau ada walang sangit biasanya nanti jadi gabahnya jadi hitam-hitam dan nggak berisi. Nah, jadi tetap saya gunakan fungi juga insektisida. Nah, seperti itu dulur tani aplikasi saya pada tanaman padi dengan menggunakan NKP. Sementara untuk pencegahannya tetap saya sertakan fungi juga inseknya. Nah, mungkin dulur tani ada yang pernah menggunakan NKP untuk padinya, tentu bisa bercerita bagaimana hasil panennya di kolom komentar. Untuk dulur tani yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, bisa dibantu like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.